memasukkan Indonesia ke dalam BRICS dan bicara mengenai domain cyber sebagai domain strategis. Dan keempat, kita manusia Pancasila yang juga adalah yang tadi Profesor sudah sampaikan, manusia global yang mempertahankan national security kita. Dan apa yang kita harapkan dengan kita belajar mengenai geopolitik yang merupakan politik yang ditentukan oleh faktor geografis. Kenapa kita harus belajar geostrategi sejak kita di dalam masa pembentukan sebagai perwira? Karena kita harus melatih kemampuan strategis kita. Kita harus mampu memahami perkembangan strategi, cara mendesain secara art dan sains, membangun imajinasi, berpikir futuristik, bagaimana kita ikut men-shaping kondisi dunia. Bukan yang di-shape, tapi ikut men-shaping. Kita harus berpikir bagaimana superpower itu berpikir, sehingga kita bisa menjadi superpower 20-30 tahun ke depan. Sesuai dengan panggilan bangsa Indonesia. Karena setiap bangsa itu ada destiny-nya masing-masing. Next slide. Next, kita berada di Global South yang adalah negara kaya akan kekuatan potensial tetapi belum unggul dalam kekuatan real. Global North adalah negara yang kaya akan kekuatan real tetapi sebenarnya secara trigata, baik itu wilayah, sumber daya alam, kuantitas, demografi kalah dengan Global South, tetapi mereka unggul dalam hal sumber daya manusia. Makanya di Global North itu selalu J1-nya itu selalu personil. Kalau kita intelligence, operasi, baru personil. Nah, ini menjadi tantangan kita. Dan di Global South, di ASEAN ada satu negara yang masuk Global North, yaitu Singapura. Next slide. Dan kita berada di Indo-Pasifik sebagai suatu daerah, suatu bagian dunia, 60% wilayah dunia, 50% wilayah dunia, 60% lebih populasi dunia, 50% GDP dunia, dan di sini ada 42 negara, ada 6 subwilayah, Northeast Asia, terdiri dari Cina, Rusia, Mongol, North Korea, South Korea, Taiwan, ada 2 P5 di situ. Ada Asia Selatan, ada India, Pakistan, Bhutan, Nepal. Di situ ada 2 kekuatan nuklir. Yang ketiga, Asia Tenggara, Indonesia dan Singapura, di mana ASEAN itu sangat dipengaruhi oleh Indonesia sebagai negara dengan kekuatan potensial terbesar dan Singapura sebagai negara dengan kekuatan real terbesar. Yang berikutnya adalah Oceania di sebelah kanan kita, di mana di situ ada ras Polynesia dari Hawaii, ada Melanesia dan ada Micronesia. Di Melanesia ini kita mempunyai tantangan karena sudah 14 negara di Polinesia wilayah itu merdeka, tapi ada 12 wilayah Polinesia yang belum merdeka. Salah satunya adalah Papua. Nah, ini menjadi tantangan kita. Kalian harus pay attention, memahami fenomena di Oceania, Australasia, dan juga karena ini bicara Indo-Pasifik, kita bergeser ke Samudra India. Di sana ada sebagian wilayah Gulf Country Council, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga di pantai timur Afrika. Seluas itu wilayah yang kita sebut Indo-Pasifik, di mana semua P5 ada di situ. Wilayah Inggris ada di situ di Oceania, wilayah Prancis ada di situ, wilayah Amerika ada di situ, dan Indonesia di sentralnya. Dan Indonesia merupakan sentralnya ASEAN. Next slide. Ini yang tadi saya jelaskan mengenai Polinesia, Malaysia, dan Micronesia. Next. Kalau kita secara ras itu lebih Micronesia. Micronesia ada di Samudra Hindia yang disebut oleh Bung Karno sebagai Indonesia. Next. Nah, ini adalah landasan kita sebagai statesman atau statecraft. Bagaimana kita pertama harus kembali kepada kalian generasi muda, coba mereview kembali Pancasila, diartikan kembali dalam konteks sekarang. Bagaimana menjadi bangsa yang unggul di tingkat global. Pancasila sebagai working ideologi, yang artinya bukan hanya lip service, tapi itu menjadi living guidance untuk policy making di Indonesia. Yang pertama, konsepnya center of gravity. Pasti semua tahu apa center of gravity. Auschwitz, pusat kekuatan, di mana pusat kekuatan itu mampu untuk menarik kekuatan yang potensial menjadi kekuatan real. Satu. Yang kedua, way of life, habit of the heart, tingkah laku kita dalam sehari-hari. Yang ketiga,
strategi culture, bagaimana kita berpikir mengenai diplomasi, pertahanan, dan kompetisi di tingkat global. Dan